Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Rosyad Muzaki dari kelas 12-1 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aulia dari kelas 12-1. Lalu yang selanjutnya. Hai, saya Desi Oktaviani dari kelas 12-1. Lalu selanjutnya ada rekan saya lagi yaitu. Halo, nama aku Gwen, kelas 12-1. Nah, sekarang satu lagi nih kelompok aku yang belum kenalan. Nah, saya Muhammad Karim Hizatullah dari kelas 12-1. Nah, kami dari kelompok 1 sekaligus pemateri akan menjelaskan kaidah amar dan nahi. Mohon disimak ya penjelasannya. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini agar teman-teman dapat mengetahui dan memahami apa itu kaidah amar dan nahi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian amar. Amar menurut bahasa artinya perintah, sedangkan menurut istilah yaitu thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya tuntutan pekerjaan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah SWT, dan yang lebih rendah adalah manusia atau biasa juga disebut dan Allah. Jadi, amar itu adalah perintah Allah SWT yang harus dilakukan oleh manusia untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk sigat amar atau lafaz amar. Yang pertama itu adalah fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Lafaznya yaitu aqimu. Lalu yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului lam amar. Contohnya yaitu wal takun. Selanjutnya ada isim fi'il amar. Contohnya yaitu alaikum anfusakum. Lalu yang selanjutnya ada masdar pengganti fi'il. Contohnya yaitu ihsana. Lalu yang selanjutnya ada kalam khobar bermakna berita. Dan terakhir adalah yaitu lafaz yang bermakna perintah. Contohnya forodo, amaro, kodo, kutiba. Nah, kaidah pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub, yang artinya pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan pada yang wajib. Jadi maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran atau Quran hadis yang menunjukkan suatu perintah wajib, apabila tidak dikerjakan maka berdosa, kecuali dengan sebab ada nakfiroh, yang antaranya sebagai berikut. 1. Nadab artinya anjuran atau sunnah. 2. Irsyad artinya membimbing atau memberi petunjuk. Lalu yang ketiga ada ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Lalu yang keempat ada tahdid, artinya mengancam atau menghardik. Lalu yang kelima ada tashir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Lalu yang keenam ada takjis, artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Lalu yang ketujuh ada taswiyah, artinya penyamaan sama antara dikerjakan dan tidak. Lalu yang kedelapan ada takzib, artinya pendustaan. Lalu yang kesembilan ada talhib, artinya membuat sedih atau merana. Nah, itu adalah takbir yang artinya penciptaan, ya, yang selanjutnya ada takbir yang artinya penyerahan, lalu ada impinan yang artinya menyebut hikmah, yang ke-13 ini ada ikram yang artinya memuliakan, dan yang terakhir itu ada doa yang artinya berdoa atau Nah, sekarang kaidah yang kedua, yaitu al-aslu fil amri la yaqtadil tikrar, yang artinya perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah. Nah, yang dimaksud kaidah ini adalah apabila suatu perintah yang telah dilakukan tidak perlu diulangi kembali. Contohnya seperti menunaikan ibadah haji yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Nah, kaidah ini juga tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Nah, kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu al-aslu fil amri la yaqtadil fawra, yang artinya pada perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kesegeraan. Nah, maksud dari kaidah ketiga ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan, sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya, tidak dilihat dari pengkhususan waktu melaksanakannya. Oke, sekarang kaidah yang keempat, yaitu al-amru bisyai' amrun biwasailihi, yang artinya perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya atau wasilahnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara wasilah suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya, seseorang diperintahkan melakukan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah. Nah, kita lanjut ke kaidah yang kelima, yaitu al-amru ba'dan nahi yufidul ibhah, yang artinya perintah sesudah larangan berarti
diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Jadi yang dimaksud dari kaidah kelima ini adalah sesudah dilarang untuk mengerjakannya, kemudian diperintahkan kembali untuk mengerjakannya, berarti pekerjaan tersebut boleh untuk dikerjakan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nahi. Pengertian nahi menurut bahasa yaitu larangan. Sedangkan menurut istilah adalah talabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah kedudukannya. Nah, yang dimaksud pengertian nahi itu adalah yang paling tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling rendah kedudukannya dalam hal ini adalah manusia atau mukallaf. Jadi nahi itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditinggalkan oleh manusia, dan ada pula dalam hadis dan Al-Qur'an. Nah, yang selanjutnya ada bentuk sigot nahi atau lafaz nahi. Yang pertama ada fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi. Contohnya lafaz wala taqrabu. Yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului lam nafi. Contohnya lafaz la yamassuhu. Yang ketiga, lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya lafaz hurriqat. Sigot lafaz nahi selain untuk haram, sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna. 1. Korohah artinya makruh. 2. Takyir artinya meremehkan. 3. Bayanul akidah artinya menerangkan akibat. 4. Doa artinya doa. 5. Tais artinya membuat putus asa. 6. Itinas artinya menenteramkan. Kaidah pertama di nahi adalah al-aslu fin nahi lit-tahrim, yang artinya pada dasarnya larangan itu ada menunjukkan haram. Nah, jadi maksud dari dalil pertama ini adalah apabila dalil itu berisi tentang larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Oke, kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu al-aslu fin nahi yaqtadil fasad mutlaqan. Artinya pada asalnya nahi itu mengakibatkan kerusakan yang mutlak. Nah, jadi yang dimaksud kaidah kedua ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila seseorang melakukan larangannya akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu al-aslu fi nahi yaqtadil tikror mutlaqan. Pada asalnya, nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Nah, jadi maksud dari kaidah ketiga ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kaidah yang terakhir, yaitu an-nahy 'anil syai' amrun bididdihi. Artinya, larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksudnya, kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari materi. Yang pertama itu adalah amar, adalah tuntunan melakukan perbuatan dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah nahi, tuntunan meninggalkan perbuatan dan hukumnya adalah haram. Nah, yang ketiga ada makna amar dan nahi bisa berubah jika ada qarinah. Nah, lalu usul fikih membantu memahami cara ulama menetapkan hukum, bukan sekedar hasil hukum. Jadi pembelajaran dapat ketahui itu adalah yang pertama, syariat Islam itu sistematis dan rasional, tidak asal menetapkan hukum. Yang kedua itu, tidak semua perintah itu berarti sunnah dan tidak semua larangan itu berarti makruh. Dan yang terakhir adalah penting untuk memahami konteks dalil, bukan hanya membacanya saja. Lalu yang terakhir hikmahnya. Hikmahnya itu adalah menumbuhkan sikap hati-hati dalam berfatwa, melatih berpikir ilmiah dan mendalam, dan membantu umat menjalankan agama dengan benar dan seimbang. Zaki, saya lihat kamu dengan teman-temannya merokok. Kamu tidak ikutan kan? Belum kok, tapi saya tadi penasaran Pak. Lebih baik jangan. Rokok itu membahayakan kesehatan. Kalau ingin terlihat keren, lebih baik kamu menunjukkannya dengan cara prestasi. Baik Pak, saya tidak akan mencobanya dan akan fokus belajar saja. Mujib, lu jangan ngerokok di kelas dong. Efeknya bikin kesel, terus ngeganggu orang lain. Sorry atuh, gue udah tahu kalau orang-orang keganggu. Kalau mau ngerokok, mending jangan. Selain mahal, gak sehat buat badan lo. Yaudah dong, gue buang ya. Ya. Nah, itu loh guys penjelasan singkat tentang kaidah amar dan kaidah nahi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.